Halo guys, Assalamualaikum. Hari ini saya mau menjelaskan konsep-konsep bisnis 2. Saya Kai Mamlianto dari kelas MGM 005. Pengertian konsep-konsep bisnis 2. Konsep bisnis atau bisnis konsep adalah perencanaan sebelum memulai bisnis yang berisikan ide-ide konkret yang memiliki komponen utama berupa strategi inti, sumber daya strategi, jaringan nilai, dan perantara pelanggan. Konsep perusahaan. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul, mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan dalam definisi lain. Perusahaan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba dan keuntungan. Unsur pokok perusahaan. Dalam berdirinya suatu perusahaan terdapat dua unsur pokok di dalamnya. Agar perusahaan tersebut bisa berjalan, unsur pokok ini sangat penting sebagai fondasi suatu perusahaan. Unsur pokoknya satu, bentuk usaha perusahaan harus menentukan terlebih dahulu bentuk usaha yang akan dibuat, seperti apakah bentuknya perorangan, UKM, CV, atau PT. Bentuk usaha ini bisa berubah seiring perkembangan dari perusahaan tersebut. Jenis usaha sifatnya lebih variatif. Perusahaan bebas menentukan jenis usaha yang dijalankannya. Misal perusahaan akan bergerak di bidang konveksi, otomotif, ataupun kuliner. Bentuk-bentuk perusahaan ada 8. Satu, perusahaan perseorangan. Bentuk badan usaha yang didirikan oleh satu orang sebagai pemilik. Jadi kita sebagai pemilik perusahaan tersebut yang sekaligus menjalankan usahanya. Yang kedua ada firma atau FA. Badan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Yang ketiga ada CV kepemilikan. Kepemilikan badan usaha ini dimiliki oleh dua orang atau lebih. Namun dalam CV adanya sekutu pasif yang hanya memberikan modal tanpa ikut terjun menjalankan usaha. 4. Ada PT terbatas. Badan usaha yang modalnya terdiri atas saham. Yang kelima ada perseroan terbatas terbuka. PT TBK sama seperti PT. Namun saham perusahaan tersebut bisa dibeli dan dimiliki oleh publik. Jadi kita kalau punya uang bisa beli saham di perusahaan tersebut. Biasa dijual dalam bentuk per lot. Nah, yang keenam ada badan usaha milik negara, bisa dibilang BUMN. Badan usaha yang dimiliki oleh negara contohnya seperti PT KAI, Pertamina, PLN, BNI, dan Jasara Harja. Yang ketujuh, badan usaha milik daerah BUMD. Badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah adalah contoh bank pembangunan pemerintah daerah, contohnya Bank Pembangunan Daerah, BPD, perusahaan daerah air minum seperti PDAM. Yang kedelapan, koperasi. Badan usaha yang dibentuk sekelompok atau masyarakat dengan asas kekeluargaan. Tujuannya didirikan koperasi adalah untuk kepentingan bersama. Faktor yang mempengaruhi iklim bisnis. Iklim bisnis adalah suatu atau keadaan bisnis di suatu negara atau daerah. Iklim bisnis berkaitan dengan kebijakan atau regulasi bisnis yang berlaku di suatu negara dan kondisi ekonomi negara tersebut. Iklim bisnis disebut baik jika kebijakan yang berlaku di suatu negara memudahkan masyarakat untuk berbisnis dan berinvestasi. Masyarakat bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga dengan kondisi ekonomi. Jika kondisi ekonomi suatu negara sedang tidak stabil, maka iklim bisnis sedang tidak baik,
penyebabnya bisa dari negara itu sendiri maupun dampak ekonomi global. Jadi jika iklim bisnis itu disebut baik, kebijakan yang berlaku di masyarakat itu memihak pada yang berwirausaha atau berinvestasi. Nah, fungsi bisnis meliputi 4 hal. Yang pertama, fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis yang mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat yang dapat dijangkau dan diidentifikasi konsumennya. Yang keempat, fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Yang keempat, fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna sebagai bagi konsumen. Nah, contohnya kemarin kita ada em, kejadian COVID-19 nih guys. Masker dicari banyak orang. Jadi dalam waktu yang tepat masker itu juga dicari dan jika barang tersebut eh, dibutuhkan banyak orang, otomatis akan terjadi kelangkaan. Next, faktor yang mempengaruhi iklim bisnis. Yang pertama, investasi. Menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, pemerintah. Faktor kedua yang mempengaruhi iklim bisnis adalah pemerintah. Di sini pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan atau regulasi yang berlaku di negaranya. Yang ketiga, tabungan. Kepemilikan tabungan baik oleh masyarakat maupun pemerintah juga berpengaruh terhadap iklim bisnis tersebut. Ruang lingkup bisnis adalah keseluruhan dari aspek kegiatan untuk menyalurkan barang. Barang melalui saluran yang produktif dimulai dengan membeli barang mentah seperti bahan baku sampai menjadi barang siap pakai. Menurut jenisnya, bisnis terbagi dalam 3 kelompok. 1. Monopsoni adalah kegiatan saat satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. 2. Monopoli. Monopoli dari bahasa Yunani monos, satu dan polein menjual, yang merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi di suatu daerah, misalkan dia jualan berbagai macam jenis sayuran. Nah, di situ dia pemasok seluruh sayuran tersebut. Itu bisa disebut monopoli. Yang ketiga, oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Masalah yang dihadapi oleh bisnis, kesulitan berjualan offline maupun online. Contohnya penjual-penjual yang umurnya lebih dewasa akan kesulitan untuk beradaptasi berjualan online dibanding kita-kita yang masih muda. Kesulitan mengelola uang. Karena semakin hari semakin banyak yang berjualan dan semakin banyak pesaing, jadi mengelola uang itu sulit karena perputarannya itu cukup lambat di masa sekarang. Yang ketiga, kesulitan permodalan atau pendanaan usaha. Nah, ini kesulitan yang dihadapi oleh bisnis pemula pastinya, di mana kurangnya permodalan juga sangat penting untuk memulai bisnis ya guys. Kesulitan menangani orang, karyawan, atau pembeli. Nah, terdapat kesulitan juga untuk menangani karyawan dan pembeli karena kalau karyawan itu berbeda-beda sifatnya. Jadi kita harus
menanganinya dengan baik. Nah, sekian dari saya presentasi hari ini. Nah, jangan lupa di order ya guys. Thank you. Assalamualaikum.